Shalom, bertemu dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru. Penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Amin ya. Hari baru kita tahu ada kesempatan yang baru bagi kita. Anugerah bagi Tuhan. Amin ya. Kita tahu di hari-hari ini banyak orang yang bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan hal-hal yang memalukan di mata Tuhan pun mereka lakukan. Karena apa? Karena cinta mereka akan dunia itu mengalahkan cinta mereka kepada Tuhan. Hal-hal yang memalukan, hal-hal yang dunia tahu bahwa kelakuan mereka itu cuma memanfaatkan, itu mereka lakukan. Orang-orang yang tahu tidak punya kemampuan, tetapi karena keinginan mereka begitu besar dan ada kesempatan untuk memanfaatkan orang lain dengan semena-mena, mereka akan lakukan. Karena apa? Rasa cinta kepada Tuhan itu tidak sebesar rasa cinta mereka kepada dunia. Bahkan hal-hal yang memalukan pun, bahwa mereka tuh cuma memanfaatkan orang lain pun mereka bisa lakukan. Karena apa? Rasa cinta mereka kepada dunia itu lebih besar daripada rasa cinta mereka kepada Tuhan. Hal yang sia-sia, yang tahu, benar-benar mereka tahu bahwa itu salah di mata Tuhan, mereka tetap lakukan. Kenapa? Rasa cinta mereka kepada dunia itu lebih besar. Hal-hal yang memalukan pun mereka lakukan. Itulah manusia. Amin ya. Dan itu seharusnya menjadi pembelajaran bagi manusia lain. Buat apa mendapatkan dunia tapi kehilangan surga? Hal yang sia-sia. Kita hidup 100 tahun, 150 tahun kah? Atau 180 tahun kah? Tetapi kalau kita kehilangan surga kita akan menderita sampai selama-lamanya. Tidak ada kesudahannya. Kita tahu itu. Jadi sekali lagi, selama kita di dunia, kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena selain itu tidak ada gunanya. Hal yang sia-sia, mendapatkan surga itu adalah tujuan kita. Kalau kita hanya mendapatkan dunia, tetapi surga terlepas, buat apa? Karena kita di dunia 150 tahun kah? 200 tahun kah? Tetapi apabila kita kehilangan surga, sudah selesai. Tidak ada kehidupan lain lagi. Kita akan bersama Lucifer kalau kita sampai kehilangan surga. Manusia zaman sekarang tuh benar-benar bisa melakukan hal yang tidak dibayangkan oleh manusia lain. Hal-hal yang kejam bisa mereka lakukan. Hal-hal yang sadis bisa mereka lakukan. Kalau mereka tidak ingat Tuhan atau tidak cinta Tuhan, mereka bisa berbuat kejam atau sadis ke orang lain. Kita tahu berita ini banyak terjadi. Kita lihat di televisi atau orang-orang sekitar kita melakukannya atau menjadi korban. Dan kiranya kita semakin menguatkan diri ya, dikuatkan Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Karena kita harus tahu tujuan kita. Tujuan kita tuh hanya bertemu dengan Tuhan. Ke surga, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kedua, salam. Di sini kita akan membaca perikop yang pendek ini ya, bagaimana surat ini dimulai dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin ya. Surat Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua. Yang dikatakan di sini, Paulus menjelaskan lagi bahwa Paulus itu oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus, bukan oleh kehendak Paulus sendiri, tapi kehendak Allah. Paulus ditemui Tuhan. Tuhan bertanya, Paulus, Paulus, mengapa kau menyiksa aku? Saat itu Paulus itu pekerjaannya mengejar-ngejar orang Kristen, bekerja di mahkamah agama. Pekerjaannya itu menyiksa orang-orang Kristen agar mereka menyangkal imannya kepada Yesus dari Nazaret. Bahkan menyetujui pembunuhan Stefanus, seorang rasul Kristus. Hal-hal yang demikian dilakukan Paulus sebelumnya. Di sini Paulus menjelaskan, oleh kehendak Allah, ditegaskan lagi, oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus. Dikatakan lagi dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Paulus walaupun menghadapi banyak hal tetap dikuatkan ya dalam melayani jemaat oleh kehendak Allah menjadi rasul Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Dan biarlah kehendak Allah juga yang terjadi dalam hidup kita. Biarlah selama kita di dunia yang sementara ini, kita menjadi apa yang Tuhan mau. Banyak mengampuni seperti Paulus, walaupun disiksa, dianiaya, disesah, dirajam, dipenjara, di mana dia melakukannya itu karena kehendak Allah. Tetapi Paulus tetap melakukannya karena Paulus tahu akhirnya tujuannya itu bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Kiranya itu juga yang menguatkan kita, bahwa akhirnya saat kita mengalami apapun di dunia ini, tujuan kitalah yang menguatkan kita. Seperti Paulus, karena Paulus tahu tujuannya itu bertemu dengan Tuhan, ke surga. Semuanya kalau tidak dilakukan untuk
kehendak Allah, kehendak Tuhan adalah sia-sia. Amin ya. Karena apa? Tujuannya itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang tan manis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang sakit, Kau berikan kesembuhan, mujizat yang daripada-Mu. Siapapun yang dari kami yang tubuhnya ada sesuatu yang bukan daripada-Mu, Tuhan, Kau cabut. Kami berdoa Tuhan, siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan usaha yang daripada-Mu, yang dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi. Untuk Kau berkati dan dapat membawa kami lebih dekat lagi ke hadirat-Mu, nama-Mu yang dipermuliakan di atas pekerjaan dan usaha yang kami lakukan selama kami di muka bumi. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, beri kami semuanya anak cucu yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau menjadi kepanjangan tangan-Mu, yang mempermuliakan nama-Mu. Dan biarlah anak kami mencintai keluarga kami seperti dia mencintai Kau Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami tahu tujuannya Tuhan untuk bertemu dengan Kau, sehingga selama di muka bumi ini anak-anak kami bisa menjadi saluran berkat-Mu, mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang memiliki masalah, beban hidup, persoalan hidup, pergumulan hidup, beri kami semuanya jawaban-jawaban doa yang daripada-Mu, penyelesaian masalah daripada-Mu, solusi-solusi daripada-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu. Biarlah hujan berkat Kau berikan kepada kami, kasih karunia-Mu melimpah, Roh Kudus-Mu dan mujizat-Mu Tuhan ada dalam hidup kami, perkenanan-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata berada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.